Di sini saya akan coba sharing bagaimana caranya kita mendaftar sebagai calon peserta didik baru di aplikasi PPDB online Kabupaten Ogan Ilir. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah pertama kita buka dulu aplikasinya. Kita tulis saja ppdb.disdikbud.oi.id. Di sini kita enter. Oke ya, nanti tampilannya begini. Nah, buat Bapak Ibu orang tua siswa atau adik-adik sekalian yang belum pernah punya akun, itu langsung klik aja daftar sekarang ya. Jadi kita buat akun dulu. Kemudian kalau yang sudah punya akun, cukup klik login saja di sini. Nah, di sini kita akan coba mempraktekkan bagaimana kita dari awal banget ya. Jadi kita belum punya akun sama sekali. Nah, di sini kita coba klik daftar sekarang ya. Nah, daftar sekarang ini di sini ada dua pilihan, ada admin sekolah sama orang tua siswa. Jadi tidak boleh salah ya. Jadi di sini kita harus kliknya orang tua atau siswa di sini ya. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian kita isi aja lengkap namanya. Misalkan saya isinya Iwan. Oke. Nomor HP-nya misalkan saya tulis ini ya. Nomor HP ini kalau bisa nomor HP yang benar, karena nanti jika ada masalah tentang datanya atau upload filenya, Bapak Ibu bisa dihubungi. Ya, kalau bisa ini nomor yang aktif, kalau bisa juga terintegrasi dengan nomor WA-nya. Oke, emailnya kalau bisa pun email yang aktif ya. Oke, sini saya akan coba buat emailnya. Nah, kemudian passwordnya Bapak Ibu silakan buat juga. Passwordnya kalau bisa terdiri dari minimal 6 angka ya. Bisa kombinasi huruf atau angka. Sini saya buat. Kemudian Bapak Ibu ketik lagi di sini ya dengan email yang sama. Ingat ya, bukan email, maksudnya ini dengan password yang sama. Maksudnya password di sini tidak sama dengan password email yang Bapak Ibu punya ya. Jadi password di sini adalah kita meng-create password baru khusus untuk di aplikasi PPDB Ogan Ilir ini gitu. Oke, sekarang kita klik registrasi saja. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke ya. Nah, ini adalah tampilan beranda untuk orang tua siswa ya. Di sini ada macam-macam, ada cara mendaftar. Ya, nanti video tutorialnya akan kita letakkan di sini, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Kemudian ada daftar online ya di sini. Kita klik, ada daftar online, ada SD, ada SMP. Oke. Kemudian di sini kita klik data sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa klik data sekolah di sini ya. Misalkan saya ambil contoh Kecamatan Indralaya. Kemudian saya pilih SMP 1 misalkan. Nah, yang ini. Nah, di sini adalah data-data kepala sekolahnya. Ini adalah nomor kontak tim PPDB. Nah, ini penting sekali jika Bapak Ibu mengalami kendala ya, mengalami kendala tentang pendaftaran atau apapun, Bapak Ibu bisa langsung kontak ke nomor yang ini, gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kesulitan atau ada permasalahan tentang pendaftarannya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, tinggal kontak saja ke nomor yang ini. Dijamin pasti terhubung. Oke. Kemudian di sini juga ada menu daya tampung. Nah, daya tampung ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kita klik di sini. Daya tampung ini bertujuan supaya Bapak Ibu tahu bahwa SMP 1 Indralaya ini menerimanya berapa peserta didik. Oke, kalau kita lihat di sini, total yang diterima itu adalah 256. Nah, terdiri dari 4 jalur di sini. Ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Untuk jalur zonasi itu hanya 50% ya, yaitu nilainya 128 siswa. Afirmasi 15%, perpindahan orang tua 5%, prestasi 30%. Nah, ini seperti ini. Nah, mungkin ya presentasi ini mungkin akan berubah ya, akan berubah nanti di akhir PPDB bila mana ada beberapa jalur yang kuotanya masih kosong seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, tetap pantau terus tentang presentasi jalurnya yang ada di sini, gitu ya. Kemudian di sini ada juga data zonasi. Nah, data zonasi ini Bapak Ibu sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu akan bisa melihat kelurahan Bapak Ibu atau desa Bapak Ibu itu masuknya di wilayah zonasi mana. Contoh ya, misalkan nih kita lihat nih. Saya akan pilih sekolahnya tetap SMP 1 yang tadi ya.
Nah, di sini adalah zonasinya terdiri dari beberapa kelurahan atau desa, ada Indralaya Indah, Indralaya Raya, Indralaya Mulia, Tanjung Seteko, dan Saka Tiga Seberang. Nah, maksudnya apa sih zonasi sekolah ini? Maksudnya adalah hanya orang tua yang berdomisili di sini saja, ya, di kelima tempat ini yang boleh mendaftar di SMP 1, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan ada di luar, ada orang tua siswa di luar dari kelurahan atau desa yang di sini, dia boleh nggak mendaftar di SMP 1? Jawabannya tidak boleh, ya. Untuk zonasi maksudnya. Jadi kalau untuk jalur zonasi, orang tua siswa yang di luar wilayah ini tidak boleh. Tapi tetap boleh mendaftar di SMP 1 Indralaya, ya, untuk jalur selain zonasi seperti jalur afirmasi atau jalur prestasi seperti itu. Oke, sekali lagi seperti itu ya. Jadi zonasi itu adalah memfilter orang tua yang boleh mendaftar di sekolah tempat tujuan. Jadi difilter berdasarkan daerahnya ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, di sini ada menu info PPDB. Bapak Ibu bisa lihat ya, semoga info ini cukup bermanfaat dan bisa dibaca. Kemudian di sini juga ada jadwal PPDB. Nah, ini jadwal PPDB-nya dicatat baik-baik ya. Kita mulai tanggal 4, selesainya tanggal 8, kemudian pengumumannya tanggal 11, kemudian daftar ulangnya tanggal 12 sampai 15. Oke, kemudian di sini juga ada data pendaftar. Nah, Bapak Ibu nanti di sini bisa melihat, di sini kan belum muncul ya, karena belum ada data pendaftarannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nih, banyak banget nanti pendaftarnya ada siapa-siapa aja. Nah, ini sangat transparan dan ini terbuka ya, jadi mudah-mudahan tidak ada manipulasi data, jadi Bapak Ibu juga bisa cross-check dengan pendaftar-pendaftar yang lain, seperti itu. Oke, jadi ini kita buat aplikasinya sedemikian rupa, transparan dan real time, agar Bapak Ibu bisa saling cross check ya, bila mana nanti ada kesalahan-kesalahan data seperti itu. Nah, ini juga kita lihat, ini juga datanya masih belum ada ya. Mungkin pada saat pendaftaran datanya sudah banyak dan Bapak Ibu bisa lihat. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga ada hasil seleksi. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat hasil seleksi anaknya ya diterima atau tidak, itu bisa lihat di sini ya, bisa dilihat di sini di menu ini. Nah, ini untuk yang SD misalkan Kecamatan Indralaya, kemudian SD 01 Indralaya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih siapa yang lulus di jalur zonasi, siapa yang lulus di jalur afirmasi, dan siapa yang lulus di jalur perpindahan orang tua. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada profil pengguna, ya Bapak Ibu bisa lengkapin alamatnya, jenis kelaminnya, semua lengkapin, kemudian nanti disimpan. Nah, sekarang kita mulai ke tata cara pendaftaran online-nya. Ini yang paling penting ya, supaya Bapak Ibu tidak salah dalam mendaftar online-nya. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini ada pendaftaran untuk SD dan kemudian juga di sini ada pendaftaran untuk SMP. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah kita kasih keterangan. Setelah Bapak Ibu mendaftarkan jalur zonasi, Bapak Ibu juga boleh mendaftarkan jalur afirmasi atau prestasi, tapi pilih salah satu saja ya, tidak boleh pilih salah dua, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan ya. Sekarang kita akan coba masuk ke jalur zonasi. Kita pilih misalkan di sini jalur zonasi ya. Nah, ini misalkan nicknya saya asal sembarang saja, namanya juga ini data awal ya. Ini hanya contoh saja. Misalkan tempat lahirnya saya buat di sini Ogan Ilir misal ya. Kemudian di sini tanggalnya saya buat misalkan saya misal saja ya. Kemudian jenis kelaminnya kita isi, agamanya juga kita isi, asal sekolahnya misalkan ditulis aja misalkan SDN 001 Indralaya misalkan seperti ini ya. Kemudian nah di sini ada nama ayah ya, ada nama ayah, ada nama ibu. Nah, di sini kita isi saja. Misalkan nah ini nama ayahnya, kita isi aja ya, misalkan Budi. Oke, nik ayahnya diisi, pekerjaan ayahnya diisi, pendidikan ayahnya juga diisi, penghasilan ayahnya diisi. Ini saya hanya misal saja. Kemudian nama ibunya Wati misalkan gitu ya. Oke, pekerjaan ibunya, pendidikan ibunya kita isi semua. Kemudian
penghasilan kita isi. Nah, nomor HP ini penting jangan sampai kelewatan ya. Karena kalau misalkan ada apa-apa, Bapak Ibu bisa kami hubungi seperti itu. Jalurnya zonasi ya sesuai yang kita pilih tadi. Nah, tanggal kakaknya nih, karena jalur zonasi itu berhubungan dengan kartu keluarga. Jadi Bapak Ibu misalkan, jadi kartu keluarga, tanggal kartu keluarga yang diperkenankan adalah umurnya 1 tahun. Jadi kalau kartu keluarga Bapak Ibu kurang dari 1 tahun, ya maka langsung ketolak di aplikasinya. Namun kalau misalkan kartu keluarga Bapak Ibu belum diupdate, ya, nah Bapak Ibu bisa minta surat keterangan domisili dari RT RW aja yang menyatakan Bapak Ibu memang sudah tinggal di sana lama gitu ya. Nanti tanggalnya tinggal kita entry di sini. Oke, ya misalkan kita entry yang ini tanggalnya. Asal daerahnya misalkan dalam kota. Kemudian alamat pendaftar. Nah, ini ya kita ambil kecamatannya misalkan Indralaya Mulia Indah. Nah, di sini kalau bisa alamat lengkap Bapak Ibu ditulis ya, jalan utamanya, kemudian nomornya, kalau ada komplek apa gitu ya. Nah, itu ditulis saja karena ini akan langsung menentukan jaraknya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu salah entry alamatnya, kemungkinan jaraknya juga nanti akan melenceng karena jarak yang kita buat di aplikasi ini menggunakan jalur udara. Jadi kita tarik garis lurus seperti itu. Kita ambil contoh begini ya. Misal Jalan Lintas Sumatera nomor 10 gitu. Misalkan seperti itu ya. Ini saya cuman asal aja. Kemudian saya pilih SMP-nya. Nah, ini jaraknya 984 meter ya, berarti kurang dari 1 kilo Jalan Lintas Sumatera ya. Nah, sekarang saya simpan datanya. Nah, pastikan tadi Bapak Ibu sudah sebelum menyimpan itu dicek dulu satu-satu sampai datanya betul-betul benar ya. Karena kalau datanya tidak benar akan repot sekali, Bapak Ibu tidak bisa diverifikasi nanti sama tim PPDB sekolah. Namun kalau Bapak Ibu punya kesalahan, ada kesalahan dalam entry, Bapak Ibu bisa hubungi kontak tim PPDB, bisa minta bantu untuk mengeditnya. Nah, ini adalah data yang Bapak Ibu entry ya, data yang Bapak Ibu entry. Data ini belum diverifikasi ya. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya, nomor pendaftarannya, nick-nya, jenis kelaminnya, semuanya ada ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu apalagi yang harus dilakukan? Ya, Bapak Ibu harus mengupload file ya, mengupload filenya. Itu penting sekali. Oke ya, coba kita lihat dulu, kita cek dulu datanya. Nah, inilah data yang udah di-entry tadi. Kemudian kita upload file. Apa sih upload filenya? Apa-apa saja? Nah, ini kita lihat. Nah, di sini ya. Di sini ada kartu keluarga ya, kartu keluarga dan akte kelahiran siswa. Kemudian ada foto siswa ukuran 3x4 berlatar biru atau bebas ya. Atau di foto aja gitu, foto selfie tapi yang bagus ya, yang ukuran 3x4. Kemudian keterangan tempat tinggal yang tadi KK atau domisili, KTP orang tua atau kartu siswa. Nah, terus di sini ada piagam penghargaan bagi yang memilih jalur prestasi, kemudian ada KIP, Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan tidak mampu bagi yang memilih jalur afirmasi, kemudian surat pindah kerja orang tua bagi yang memilih jalur perpindahan orang tua. Nah, kemudian di sini juga ada lagi nih surat pernyataan yang ditulis tangan menyatakan bahwa data dan dokumen yang dikirimkan adalah benar, disertai dengan materai 6000. Ya. Kalau Bapak Ibu di sini juga kita buatkan, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengupload dokumen, Bapak Ibu silakan telepon tim PPDB di sekolah tujuan ya. Oke, kemudian nah jika file upload yang dikirimkan palsu atau hasil manipulasi, maka data Bapak Ibu sekalian akan ditolak, tidak akan diproses atau diverifikasi. Jadi ini fatal kalau tidak diverifikasi, maka selamanya Bapak Ibu tidak akan masuk ke hasil seleksi seperti itu. Oke ya, kita coba ya. Kita klik file. Oke. Jadi kita bisa upload foto ya, bisa kita upload Word, dokumen, PDF dan lainnya yang bebas. Dan sekali upload itu 5 mega dibatasin ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada beberapa file, boleh di satu-satu uploadnya. Seperti ini contoh ya. Oke. Oke, nah ini saya udah upload ya, upload ada beberapa. Nah ini adalah filenya. Ini bisa kita lihat apa yang saya upload. Nah ini kelihatan semua di sini ya. Nah kemudian
ini bisa kita hapus ya kalau ada kesalahan upload. Nah, upload ini jangan sampai salah karena dari uploadan Bapak Ibu inilah yang akan nanti diverifikasi oleh tim PPDB sekolah ya. Jadi jangan sampai salah, hati-hati banget ya dengan data-data yang dikirimnya karena kalau salah ini fatal akibatnya ya. Jadi nanti tidak bisa diverifikasi atau yang paling buruknya adalah tidak muncul di hasil seleksi seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada entry nilai. Nah, entry nilai ini tidak bisa untuk jalur zonasi, jadi hanya untuk jalur prestasi. Sekarang kita akan coba buat jalur prestasi ya, supaya kita bisa entry nilai. Oke. Saya buat asal aja ya. Oke, saya masukin datanya. Saya buat asal. Oke. Saya buat juga terus di sini. Saya masukin asal ya, hanya untuk contoh saja. Ini nomor HP-nya juga diisi. Kemudian ini juga kita isi ya. Asal daerahnya. Kemudian kecamatannya kita isi. Oke. Ini jangan salah ya menentukan alamatnya. Ini tidak saya sarankan seperti ini ya, jadi ini hanya contoh aja. Kalau bisa yang sangat lengkap Bapak Ibu buatnya. Kemudian saya simpan datanya. Oke. Nah, kita muncul data ini ya, tetap belum diverifikasi. Nanti kalau sudah diverifikasi warnanya hijau. Oke ya. Kemudian kita klik di sini ada entry nilai. Nah, entry nilai di sini adalah nilai rapot 5 semester yang kemarin gitu ya. Jadi yang kelas 4 semester 1, kemudian kelas 4 semester 2, kemudian kelas 5 semester 1 dan semester 2 dan kelas 6 semester 1. Gimana sih caranya? Gampang banget ya. Jadi tinggal diisi aja dan ini pun nanti nilai rapot ini nanti harus diupload ya. Jadi Bapak Ibu entry di sini. Kemudian setelah itu nilai rapotnya ya apa yang Bapak Ibu entry ini harus diupload benar atau tidak seperti itu ya. Kalau salah berarti nanti fatal, bisa jadi tidak akan terverifikasi. Jadi Bapak Ibu hati-hati untuk entry nilai rapotnya jangan sampai salah ya. Namun kalau Bapak Ibu sudah simpan nilainya dan menyadari ada kesalahan, Bapak Ibu bisa mengedit atau bisa minta bantuan tim PPDB yang ada di sekolah. Oke ya. Ini udah kita buat, sekarang kita klik simpan nilai aja. Oke. Oke ya, berarti udah berhasil. Coba kita lihat nilainya udah tersimpan atau belum. Nah, ini ya, nilainya sudah tersimpan di sini. Oke. Jadi inilah proses bagaimana dari awal ya sampai kita bisa mendaftar. Jadi nanti setelah ini kalau sudah diverifikasi tinggal kita lihat saja yang di sini. Nah, kita lihat saja di hasil seleksinya ya, di hasil seleksi SMP-nya. Kita lihat yuk. Nah, di sini ini ya, kemudian kita klik jalur zonasi, belum ada ya karena belum diverifikasi. Kemudian yang jalur prestasi juga belum ada karena belum diverifikasi. Oke, itu saja dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya dan semoga Bapak Ibu juga bisa untuk melakukan PPDB secara online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.